marilah kita memutar kegiatan refleksi ya, merefleksi apa yang sudah kita laksanakan selama kegiatan observasi di dalam kelas masing-masing. Ibu mohon dalam seluruh kegiatan proses belajar mengajar dari di awal selalu ada setelah doa itu kegiatan di dalam kurikulum Merdeka itu P5, baik itu berbentuk nyanyian ataupun pantun ataupun apalah, silakan guru masing-masing membuat inovasi baru ketika kita menghadapi siswa di dalam kelas supaya ada semangat, ada motivasi untuk belajar. Itu satu. Yang berikutnya, efektifkan waktu dari kegiatan awal harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Efektifkan, jangan sampai waktu itu apalagi kelas anak kecil misalkan 3 ke bawah, kalau terlalu lama mungkin ada jenuh. Paskan atau efektifkan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Kegiatan awal, inti, dan akhir. Terus di akhir sebelum asesmen atau tes, post test, istilahnya asesmen sekarang, ada closingnya, closing statement, supaya ada kesan di siswa itu pembelajaran hari ini apa intinya, itu selalu dilaksanakan. Mungkin nanti apalagi kalau yang disaksikan oleh asesor ketika kita akan visitasi akreditasi akan diperhatikan tentang itu. Mengefektifkan waktu, P5 efektif waktu, terus closing statement terhadap materi apa yang kita uraikan di waktu itu. Apa itu mau pesan-kesan supaya tetap ingat siswa ketika pembelajaran itu apa intinya atau apa yang menempel di otaknya atau di ingatannya, di memorinya. Inti dari materi yang dibahas pada waktu itu. Jangan lupa sebelum ke materi pokok, literasi selalu, apalagi ada siswa yang kurang lancar membaca ataupun di numerasinya perkalian kalau kelas yang sudah lebih tinggi. Meski hanya beberapa menit. Jangan lupa jadwal pelajaran yang selalu dipampang di dalam kelas di bank data ya, bank data kelas, jadwal pelajaran, jadwal piket ataupun lain-lainnya yang mesti ada di situ. Nah, buat bank data lagi taraf serap ya, setiap semester berarti ya, setiap bulan ya. Nah, keadaan orang tua, terus pekerjaan orang tuanya, terus saya namanya kesehatan ya, kesehatan, terus di grafik lah, kalau yang mungkin pakai grafik lingkaran atau grafik garis ataupun apa. Itu saja mungkin untuk bahasan secara keseluruhan dari refleksi apa yang sudah kita laksanakan di proses pembelajaran dalam kelas, proses belajar mengajar ketika ibu observasi yang sudah dilaksanakan. Silahkan kalau ada guru yang akan mengemukakan pendapat, sharing atau apapun dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, silahkan dikemukakan. Ibu waktu ya. Begini Bu, dalam mengikuti dinamika pembelajaran di kurikulum Merdeka, saya ada kesulitan nih, ada masalah Bu dalam memahami karakter siswa Bu, karena banyaknya murid ya. Bagaimana caranya atau strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Ya. Berarti latar belakang siswa ya, kita harus lebih paham dari awal. Mungkin kita memasuki kelas 5 ini kan baru, terus kita telaah bagaimana secara data mungkin sudah, nama orang tua ini siapa, di mana, berarti harus paham sampai di mana ini rumah anak berada, bagaimana keadaan orang tua. Berarti dari awal tersebut kita pasti akan paham mengapa setelah masuk ke proses belajar mengajar, mengapa anak ini begini,
pasti akan diketahui. Terus dalam berjalannya proses belajar mengajar, siswa itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ongkoh merhatikan, tapi ternyata di asesmen kurang berhasil. Apakah kita yang memang ada kekeliruan dalam menyampaikan, ataukah anak yang kurang tepat untuk menerima pelajaran tersebut? Berarti kita harus paham keadaan siswa dari awal, dari A sampai Z. Misalnya meren saran isi dapur-dapurna cek paribasanna paniternya. Nah dari situ jangan memponis siswa misalnya yang kesiangan. Kita jangan memponis dari satu aspek, satu poin. Misalkan tidurnya, bangunnya kesiangan, apakah ada alasannya? Tidurnya terlalu malam, kita selidiki lebih dulu. Guru itu akan lebih teliti seperti itu apabila kita istilah nanti murid cek bahasa senama malapah bidang kita budak kenaon dari raut mukanya anak ini seharusnya normal menerima pelajaran. Nah itu mungkin dari yang lain, guru yang lain silahkan apabila ada masukan sharing atau apa, mungkin dari ibu begitu, silahkan dari yang lain. Dapat dipahami ya. Insya Allah dilaksanakan. Seperti sulit untuk menerima pelajaran atau memang anak ini tenurut lah istilahnya murid apa kotak guru, apalagi orang tua murid itu mah terus berarti apa kurang rajin, mungkin ada kekurangan motivasi belajar di rumah, di bumi mah kieu ning di sekolah mah kieu, lingkungan belajar pun kan pengaruh. Kami di bumi bukan menjadi-jadikan kenapa pas kemana pasti orang ngerti. Nah gitu berarti kita juga harus memfasilitasi siswa sampai ke sana. Ini kan pengertian kepada orang tua kedah nama merenang kami ayaman ke sekolah orang tua kami kayaknya orang rumah berarti harus komunikasi, berarti harus ada visit kunjungan atau jarum jumpa ya. Apa siswa demikian itu karena apa? Mengapa siswa terlambat saja karena apa? Jangan memponis, maksudnya kita memponis siswa langsung begini, jadi latar belakangnya di sini. Itu pengintan, mangga yang lainnya silakan Pak Ustadz, mungkin ada masukan atau Bu Nining silakan ada masukan. Nah ini video. Yang ada masukan. Iya. Silakan. Mungkin secara ini masukannya mungkin kita harus lebih dekat lagi untuk memahami karakter pendidik kita untuk menindaklanjuti tersebut ya dengan jarum tadi itu ya. Harus lebih akrab lagi, menanamkan sikap, menumbuhkan kasih sayang walaupun anggaplah sebagai anak kita di sekolah itu kan dijadikan orang tua kedua bagi murid-murid kita. Ya. Mungkin itu masukannya. Ya. Terima kasih, itu memang betul, berarti kasih sayang kita tidak hanya sebatas sebagai guru atau pembimbing atau mendidik di sekolah saja, di rumah pun secara meskipun kita jauh dengan lokasi beliau, tapi kasih sayang itu harus lebih diutamakan. Berarti dari kasih sayang itu kita akan menimbulkan rasa ingin mendidik itu terus menerus, membimbing itu terus menerus, tidak hanya lepas hanya di sekolah. Melihat ada siswa yang kita lewat terus di jalannya bertemu dengan kita, bagaimana itu harus disinggung. Penaksaran guru teh kedahna teh kieu. Nah, berarti itu adalah salah satu pembelajaran atau pendidikan itu untuk anak-anak kita. Itu bagus betul. Silakan menambahkan yang lain. Bu Siti, refleksi yang sudah kita laksanakan hari tadi, Bu Siti, silakan. Barangkali masih ada, silakan Pak Rahmat. Mungkin kalau dari saya begini, memang di satu sisi kadang kita harus mengerti begitu terhadap apa yang menjadi permasalahan anak, tapi di sisi yang lain kadang-kadang memang menyita waktu juga begitu. Ketika ada anak yang mengalami masalah seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Haji, pada akhirnya
apa namanya, kadang-kadang memang membutuhkan waktu yang tentunya mengorbankan teman-temannya yang lain. Jadi betul kata Bu KS, jadi kita benar-benar harus kreatif, berinovasi bagaimana upaya kita untuk bisa melayani si anak yang katakanlah itu berkebutuhan khusus, tapi di sisi yang lain jangan sampai mengorbankan anak-anak yang lain begitu. Iya, memang betul. Kita tupoksi kita sebagai guru, sebagai pembimbing, pendidik anak bangsa ini banyak yang harus kita korbankan atau yang harus kita relakan, ikhlaskan, terutama waktu ya. Itu mohon keikhlasannya saja, mudah-mudahan ikhlas kita itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikhlas mungkin ada pahalanya. Nah, itu mungkin. Terima kasih atas refleksinya. Mungkin dicukupkan sekian refleksi hari ini untuk